kemuliaannya. Rekan-rekan sekalian, ini di dalam surat Ar-Rahman dua kali disebut ya, seperti di ayat ke-27 ya, Dzul Jalali wal Ikram. Oh ini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, semuanya pasti binasa kecuali wajah Allah Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Lalu Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, kalau sudah sholat, beliau selalu berdoa sesudah istighfar 3 kali ya, Allahumma antas salam, wahai Allah engkaulah as-salam, yang maha memberikan keselamatan, wa minkas salam, darimulah keselamatan ya Allah, selamat lahir, selamat batin, selamat dunia, selamat akhirat. Tabarakasmu rabbika, tabarakta ya dzul, oh ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau wahai Dzul Jalali wal Ikram, yang maha memiliki kemahabesaran, kemahaagungan dan kemuliaan. Hadirin sekalian, jadi dengan meyakini seperti ini ya, kita seyogianya melihat dunia dengan segala aksesorisnya yang sering diagung-agungkan, dimulia-muliakan tuh jadi kecil lah ya. Maaf ya, tanpa bermaksud meremehkan siapapun yang diberikan casing duniawi, biasa saja kalau lihat orang mendapat penghargaan, mendapat jabatan ini itu duniawi, apakah ya kedudukan dunia tidak lama lah, dan bersamaan dengan diberikan kedudukan, jabatan, harta, penampilan yang popularitas, ya sebentar saja, nanti dipergilirkan, diangkat, diturunkan, kan begitu. Kullahu memalikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mulai sekarang tidak usah terkagum-kagum lah dengan dunia ini ya. Lihat bangunan yang megah, indah, jangan kagum kepada bendanya, tapi oh ini dari Allah, ini Allah memberikan cobaan, orang diberi harta sebanyak ini, toh dia makannya juga cuman sedikit, boleh jadi dia tidak bahagia karena sibuk memikirkan hartanya, sibuk takut hilang, sibuk takut sirna, sibuk takut berkurang. Oh jadi biasa, oh ternyata oh ya juga sudah agak lama dalam dakwah ini, udah presiden giliran, lihat ya di Istiqlal diundang sana sini, oh menteri juga giliran, sebagian sudah tua, sebagian sudah meninggal, oh ternyata yang populer juga giliran, sekarang bagian ini redup ya tuh, semuanya dipergilirkan ya, termasuk oh artis juga, oh ujungnya begini ya. Tambah lagi melihat tayangan itu sejarah kisah nyata tentang para penguasa Jepang tahun 1500-an. Wah, kelihatan sekali betapa intrik-intrik, rebutan kekuasaan, saling mengkhianati, membunuh, mencederai janji berkuasa sebentar, direbut lagi oleh ini, ingin akhirnya dia tidak pernah menikmati apa-apa, tegang hidupnya tuh, curiga. Karena memang topeng duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, ya itu bukan keagungan yang sesungguhnya, bukan kehebatan yang sesungguhnya, bukan kemuliaan yang sesungguhnya. Kalaupun Allah memberikan kemuliaan di dunia yang disukai Allah, kemuliaan itu ya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah
adalah orang yang paling takwa. Jadi orang yang memiliki keagungan yang sesungguhnya itu orang yang takwa. Yang takwa itu bagaimana? Yang hatinya tuh yakin kepada Allah. Makin yakin, makin kuat ketakwaannya. Makin yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki segalanya, makin yakin semuanya dalam genggaman Allah. Tidak ada nikmat yang bisa datang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang lebih berharga selain keridhaan Allah. Bahwa semua yang kita lakukan pasti disaksikan Allah, pasti akan kembali kepada kita tanpa tertukar, tanpa dizolimi, bahwa tidak ada tempat kita berlari kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Dan dia yakin seperti itu setiap saat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Jadi dia tidak pernah merasa sendiri karena dia tahu bahwa Allah tuh menguasai segalanya. Setiap makhluk, udara, air, dirinya juga ada dalam kekuasaan Allah. Ini milik Allah, ini Allah yang mengurus dengan caranya. Semua rezeki Allah yang punya, Allah yang membagikan. Dia gerakan lewat pintu siapapun yang Allah kehendaki. Kalau kita dihormati, dihargai orang, pasti yang dihormati itu adalah pemberian Allah. Dan karena Allah menutupi aib kekurangan Allah, nah makin yakin begitu, Masya Allah, itu akan mudah untuk bisa taat kepada Allah. Dan mudah juga untuk menjauhi maksiat dengan pertolongan Allah. Karena kalau orang sudah yakin ke Allah, dia takut ya. Takut kalau berbuat maksiat karena dia tahu Allah melihat apa yang sedang dia lakukan. Dan dicatat juga, malaikat mencatatnya. Jadi makin yakin itu sebetulnya makin ketakwaannya makin kuat. Dan buah dari keyakinan ini adalah patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangannya, dan pasrah ya. Jangan lupa itu, kepasrahan itu bagian dari ketakwaan. Karena orang yang yakin kepada Allah tuh suka sekali dipilihkan oleh Allah. Yang pasti Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, doa yang tadi itu bagusnya dihafalkan betul ini ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta an al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Boleh diikuti ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu, bahwasanya hanya milikmu segala pujian, puja dan puji. Tiada ilah, tiada yang hak untuk disembah selain Engkau illa anta. Wahai yang maha pencurah karunia ya Manan, wahai yang mencipta badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik semua keagungan, wahai pemilik kemuliaan, ya hayyu ya qayyum,
Duhai Allah yang maha hidup kekal selama-lamanya, senantiasa ada, dan yang mengurus segala-galanya, ya Qayyum, yang mengurus segala sesuatu terus-menerus setiap saat, dan tidak memerlukan bantuan siapapun untuk mengurus segalanya. Masya Allah.